Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Faras Al-Hafiz dari kelas 5A Keamanan Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan demonstrasi tentang meremote SSH Android kepada PC, khususnya PC dengan operating system Linux, atau ingin bagaimana caranya kita meremote suatu PC menggunakan smartphone kita, atau yang saya gunakan di sini adalah smartphone dengan operating system Android. Nah, adapun yang saya akan gunakan adalah teknik SSH. Jadi pada dasarnya remote itu ada yang menggunakan SSH dan remote desktop. Nah, di sini saya akan menggunakan SSH yang berbasis teks ketika kita melakukan proses peremotan. Nah, sebelum kita melakukan atau sebelum kita lebih lanjut bagaimana cara melakukan perintah dengan remote SSH, kita akan terlebih dahulu mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan agar kita bisa melakukan remote SSH dari smartphone Android kepada PC. Nah, di sini saya telah buat listnya. Yang pertama, dipersiapkan untuk PC, kita akan pastikan yang pertama sambungkan PC ke internet untuk mendapatkan alamat IP-nya. Di sini sudah tersambung dengan WiFi atau tethering mobile hotspot saya. Kemudian untuk mengecek atau mendapatkan alamat IP di Linux, kita gunakan perintah ifconfig. Kebetulan di sini adalah yang saya gunakan Ubuntu 20.04 LTS. Nah, untuk memastikan alamat mana yang digunakan, ini adalah portnya, wireless port, dimana IP yang digunakan adalah ini. Fungsi IP ini adalah kita masukkan kepada SSH client di Android nanti, yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, setelah mendapatkan alamat IP, kemudian kita selanjutnya adalah mengecek modul SSH service-nya dengan perintah sudo service SSH status. Nah, di sini terlihat bahwasanya SSH service-nya tidak ditemukan atau belum ada. Maka jika belum ada, kita install dulu dengan menggunakan perintah di terminal. Untuk menginstal, pertama kita harus update dulu atau pastikan semua list dan repo daripada Linux sudah terupdate menggunakan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Ini untuk memastikan bahwasannya paket-paket di Linux telah update, dan di sudo apt update sendiri apabila ada masalah akan diperbaiki melalui perintah ini. Nah, untuk mungkin dari beberapa yang belum kenal atau masih asing dengan sudo itu adalah seperti perintah yang dengan analoginya adalah super user do, di mana user daripada selain super user meminta izin kepada super user untuk melakukan satu perintah melalui terminal ini. Jadi pada umumnya atau mayoritasnya memanipulasi atau menginstal satu paket dan menginstal berbagai macam bundle di Linux itu menggunakan perintah terminal. Nah, ini setelah selesai kita update dan upgrade. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menginstal OpenSSH server. Jadi dengan cara sudo apt install OpenSSH strip server. Nah, di sini adalah proses kita menginstal SSH server. Di sini kita tunggu selesai karena nanti modul SSH server akan kita aktifkan setelah terinstall. Kita tunggu, dan ini penginstalannya menggunakan internet, jadi pastikan terhubung dengan internet laptopnya. Nah, kemudian kita setelah berhasil menginstal, langkah selanjutnya adalah dalam Linux sendiri itu ada namanya firewall, juga lebih kurangnya hal sama seperti Windows, ada firewallnya. Di sini secara default port atau arus atau namanya traffic daripada berbagai koneksi yang keluar masuk itu secara default dia disable atau tidak diperbolehkan atau disallow. Nah, untuk mengaktifkan atau membolehkan SSH server melakukan traffic, maka menggunakan perintah sudo ufw allow SSH. UFW adalah uncomplicated firewall. Jadi artinya di sini dengan menggunakan UFW allow SSH kita memperbolehkan SSH untuk melakukan atau mengakses traffic. Oke, di sini setelah selesai SSH telah diperbolehkan, maka selanjutnya kita cek kembali
service-nya sudo service ssh status. Nah, di sini telah bisa kita lihat bahwasannya SSH kita telah aktif modulnya. Nah, dengan ini kita bisa melakukan proses selanjutnya, yakni meremote menggunakan aplikasi Android. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya, yakni bagaimana kita meremote menggunakan aplikasi Android. Nah, saya menggunakan visor di sini untuk memvisualisasikan apa yang saya kerjakan di layar HP saya, layar smartphone saya. Yang pertama itulah kita install aplikasi JUICE SSH sebagai SSH client di Android. Ini telah saya install aplikasinya gini, yang ada gambar lemon itu, Sondelli Ltd developernya. Ini sudah saya install, kemudian kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal. Biasanya kalau pertama kali install pasti kosong, nggak ada frequently use-nya, karena saya telah menginstal sebelumnya dan melakukan beberapa konfigurasi. Jadi ada SSH yang telah saya cobakan sebelumnya. Nah, baik, karena memang prosesnya itu sebenarnya tidak terlalu ribet, mungkin saya ulang baru saja. Untuk ada dua pilihan, Quick Connect dan Manage Connection. Quick Connect adalah kita melakukan koneksi secara cepat dengan hanya memasukkan username, kemudian alamat IP, kemudian portnya. Tapi itu tidak terlalu mendetail sehingga mungkin akan ada beberapa kekurangan mengenai pemahamannya. Nah, saya akan menggunakan menu Manage Connection. Nah, di sini adalah SS atau beberapa yang telah saya coba sambungkan dan berhasil untuk di Linux dan Windows 10. Nah, untuk di Linux saya tidak akan bikin baru, saya akan analisa saja karena memang menu baru sama yang telah ada itu hanya tinggal mengisi sesuai sama data-data yang tepat saja. Yang pertama dari nickname adalah bebas. Nickname di sini saya berikan nama SSH Linux untuk memperjelas apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Kemudian type SSH secara default itu biar saja, tidak perlu diotak-atik. Kemudian address itu yang tadi kita dapatkan daripada alamat IP PC kita, yang dalam hal ini itu relatif ya, artinya ketika kita menyambungkan ke WiFi alamat IP-nya pasti berbeda-beda dan itu harus kita sesuaikan dengan mengecek IP config-nya terlebih dahulu. Itu kalau untuk di Windows, dan untuk di Linux dia if config. Nah, kemudian di sini ada identity. Kenapa sudah ada identity 2004 LTS? Ini adalah kita bikin identity-nya. Caranya kita ya tertekan tadi. Nah, identity-nya pertama bisa kita bikin baru di sini. Artinya ada nickname, username, kemudian password digunakan. Saya akan menggunakan identity yang telah saya buat saja untuk memudahkan atau mempercepat ini penjelasannya. Nah, untuk nickname-nya sendiri saya buat Ubuntu 20.04 LTS, itu bebas mau dibikin apa saja. Kemudian username-nya adalah Faras karena dalam operating system digunakan inilah username aktif yang saya gunakan adalah Faras. Kemudian password itu adalah sesuai password daripada user atau pengguna daripada di Linux ini. Tadi ketika menginstal ini menggunakan sudo dan dia mengakses password sebelumnya. Nah, di sini saya password tidak saya lihatkan karena sudah saya akses sebelumnya. Nah, di sini adalah password daripada user yang aktif di dalam PC tersebut. Di sini saya akan coba isi ulang lah biar nampak gitu kan. Nah, ini adalah password daripada laptop saya tengokkan saja karena ya mungkin tidak jadi masalah. Kemudian saya update identity-nya. Nah, kemudian kembali ke connection tadi, disitulah kenapa ada identity 2004 Linux 24 LTS 20.04 LTS. Nah, karena sudah ada, kita update connection-nya. Nah, lancarkan selanjutnya kita akan coba sambungkan apakah berhasil apa tidak. Nah, ini ada verifikasi di mana klien mengirimkan kunci public atau fingerprint, di mana artinya nanti akan ada enkripsi di sini untuk mencegah atau menjaga keamanan daripada perpindahan datanya. Ini kita accept. Nah, ini melakukan connecting dan kita telah terhubung dengan terminal dari operating system sedang saya digunakan. Untuk sampai sejauh ini telah menyambungkan SSH remote telah berhasil, ini sudah tersambung.
Nah, untuk persiapan sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan dengan cara memastikan bahwa remote ini berhasil dengan melakukan beberapa perintah dasar untuk ke PC ini. Nah, sekarang saya akan coba akses dulu. Di sini ada direktori yang aktif. Kita ke home dulu. Di sini saya akan coba akses mungkin direktori videos. CD dengan menekan perintah. Oh, pasarnya belum nampak. CD videos. Saya akan mencoba masuk ke direktori videos. Oke, kita dalam posisi direktori videos. Untuk memastikan ini sama, maka kita akan coba lakukan perintah dir directory atau apa-apa saja yang terdapat dalam folder ini. Kita pastikan ada beberapa yang sama, ada Beautiful Mind before, kemudian Greyhound 20, kemudian beberapa item lainnya juga ya. Nah, kemudian itu adalah memastikan bahwa pertama perintah ini telah berhasil. Artinya kita telah memasuki atau berhasil masuk ke directory videos. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk memastikan lagi bahwasanya proses remote berhasil, saya akan mencoba membuat folder baru dalam videos ini, dimana nanti saya akan coba copy satu file untuk kita pastikan bahwasanya remote memang berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk membuat perintah atau membuat folder, kita buat make dir. Misalnya dalam hal ini nama foldernya adalah uji_ssh, pakai underscore ssh. Nah, kita coba directory dir ulang. Nah, ini adalah jelas ada namanya uji ssh di sana. Ada folder baru yang telah kita bikin, uji ssh. Dan kalau kita lihat di apanya, ada ini uji ssh. Ini uji SSH. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba copy file satu file dalam folder uji SSH. Di sini saya akan tampilkan lagi posisi remote-nya. Nah, mungkin saya akan coba copy dulu nama folder atau filenya screen mp4, karena kayaknya ini kecil ukurannya, screen mp4 di bawah SBD. Nah, di sini saya akan coba copy cp screen mp4 uji ssh. Kita copy coba. Kemudian kita coba buka uji ssh. Nah, kita dalam direktori aktif daripada uji ssh dan kita coba dir. Nah, ada screen mp4. Dan juga ini kita bisa lihat juga sudah ada file yang baru saja kita copy kepada folder uji SSH tadi. Nah, dari sini bisa kita pastikan bahwasanya langkah-langkah kita dalam melakukan proses remoting menggunakan SSH kepada PC yang menggunakan operating system Linux 2004 itu berhasil sesuai dengan perintah yang telah kita inputkan. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana meremote PC menggunakan SSH. Di sini untuk kliennya sendiri di Android saya menggunakan aplikasi Juice SSH, dan untuk PC yang di remote menggunakan operating system Linux Ubuntu 20.04 LTS. Mungkin untuk di operating system Windows juga sedikit berbeda, artinya akan ada beberapa step yang berbeda dalam konfigurasi SSH-nya. Baik, demikian informasi yang dapat saya berikan pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.